Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan melewati atau menghabiskan waktu-waktu untuk melaksanakan puasa Ramadan beserta ibadah-ibadahnya. Tetapi insya Allah bahwa itu masih tetap berlanjut, bahwa pahala-pahala masih tetap berlanjut, karena kita segera akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, yang pada hari-hari itu pun juga sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan yang bisa bernilai sunnah, yang itu juga akan menjadi nilai-nilai tersendiri bagi ibadah kita. Jadi jangan khawatir, karena Allah telah menyediakan pahala yang cukup untuk kita menikmati dengan pahala itu, yaitu pahala sunnah. Antaranya adalah bahwa ketika kita memasuki hari Idul Fitri, itu sudah berarti tanggal 1 Syawal, itu adalah setelah maghrib. Jadi mulai dari maghrib itu berarti tanggal 1 Syawal, maka kita kemudian disunahkan untuk mulai membaca takbir. Nah, kita membaca takbir, ya ada yang semalam suntuk, sehingga seringkali kemudian ada takbir keliling, ada di takbir di masjid, tetapi kelihatannya belakangan ini takbir keliling bisa dihindari. Nah, kemudian juga bahkan sampai malam bisa bergantian, jadi kita bisa mendengarkan mungkin suara di masjid itu masih tetap ada sampai malam. Kemudian itu tetap berlanjut sampai pagi, kemudian menjelang sholat Idul Fitri. Nah, ini adalah suatu sunnah yang tersendiri. Selanjutnya, sunnah-sunnah yang lain adalah bahwa ketika kita pagi-pagi itu akan berangkat ke tempat sholat, itu maka disunahkan untuk mandi dulu, mandi besar. Mandi itu kan biasa dilakukan, tetapi itu pun bernilai sunnah, yaitu dengan istilahnya mandi besar biasanya disebutnya. Nah, kemudian setelah berpakaian, inilah pakaian yang itu juga sunnah juga. Inilah pakaian yang paling baik, yang disenangi dan yang paling baik. Dan kemudian jangan lupa juga memakai wangian-wangian, ya, memakai wangi-wangian ini juga sunnah. Jadi memakai wangian, ya, berpakaian bagus itu kesenangan manusia, tetapi itu dinilai sunnah. Kemudian juga memakai wangi kesenangan manusia, toh dinilai sunnah juga. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah bahwa makan, ya, belum berangkat makan dulu. Nah, ini juga penting, ya, makan dulu. Padahal makan itu ya biasa nilai sunnah, sebaiknya makan sedikit saja. Kalau kurma juga boleh. Nah, ketika berangkat jalan kaki itu sunnah. Dan kemudian juga membaca takbir. Nah, kemudian ketika sampai di tempat sholat, maka duduklah. Kemudian sholat, ya, menunggu waktu sholat, biasanya bertakbir, ya, bertakbir bersama-sama. Nah, itu setelah takbir, jangan lupa bahwa kemudian mendengarkan khutbah, karena seringkali gitu ya, kemudian sudah bubar sebelum khutbah selesai. Nah, ini kan sunnahnya sayang juga, semua saja, baik yang tidak ada sholat karena sedang menstruasi atau sedang baru melahirkan, tapi baru melahirkan yang enggak, ya, masih nifas misalnya, dan kemudian bayi pun juga anak-anak, semuanya dibawa ke tempat sholat, karena itu sunnah juga. Paling tidak mereka mendengarkan itu, tapi tidak usah ikut di tempat sholat. Nah, selanjutnya ketika pulang, maka dianjurkan, disunahkan berjalan melalui jalan yang lain dari yang berangkat. Kenapa demikian? Itu bisa dianggap sebagai suatu menebar silaturahim, ya. Kemudian setelah jalan yang lain, setelah sampai mungkin sebelum sampai di rumah dilanjutkan dengan silaturahim, ya, bersilaturahim dengan
para saudara-saudaranya, sahabatnya, gitu ya. Itu adalah beberapa sunnah tadi ya, beberapa sunnah yang bisa kita ambil hikmahnya. Hikmahnya dengan sendirinya, dengan adanya. Yang pertama itu adalah membaca takbir ya, takbir itu sepanjang jalan itu adalah juga merupakan usaha untuk menyuarakan bahwa biar regeng ya, suaranya regeng, itu juga syiar ya. Itu juga syiar tentang keberadaan hari raya Idul Fitri. Juga demikian ketika pulang. Tetapi ketika pulang, kalau sudah selesai dari sholat Idul Fitri, maka kemudian tidak perlu membaca takbir. Jadi sudah selesai takbirannya. Ya, kalau untuk Idul Fitri, itu takbirannya hanya sampai pada waktu sholat Idul Fitri. Kemudian tidak. Tetapi lain dengan kalau sholat Idul Adha, maka takbirannya sampai dengan hari tasyrik ketiga. Gitu ya. Jadi itulah kira-kira. Jadi jangan khawatir bahwa ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, rasanya kok ya gelo gitu ya, karena kita itu sebenarnya sedang berusaha untuk banyak-banyak mengumpulkan pahala, karena kesempatan pahala yang dinilai berlipat ganda, tetapi ternyata juga memasuki hari raya Idul Fitri, banyak juga sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dan bernilai juga ada nilai pahala sunnahnya. Tetapi dengan sendirinya yang penting adalah bahwa kesenangan hati ya, kesenangan hati dan kenikmatan, kesyukuran kepada Allah, kemudian samping itu adalah menambah ikatan silaturahmi dengan saudara, dengan sesama, itu yang menjadi utamanya. Saya kira itu apa yang telah saya sampaikan tentang sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.